Shalom, selamat datang di video pembelajaran Pendeta Marieta di kelas Agama dan Etika Kristen Protestan. Materi yang akan Bunda bahas pertama adalah materi tentang Tritunggal. Nanti kalian bisa sinkronkan video ini dengan video yang sebelumnya sudah Bunda posting tentang Tritunggal juga. Tapi ini pengantarnya yang sering Bunda sampaikan di kelas ya. Oke. Tritunggal itu adalah kata yang pasti sudah sangat sering kalian dengarkan. Kata Tritunggal itu adalah satu kata yang kalau kita baca Alkitab anakku itu tidak akan pernah kita temukan. Jadi artinya tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Lalu kenapa istilah itu muncul? Nah, jadi Tritunggal itu pertama sekali dipakai oleh salah satu tokoh gereja, bapak gereja namanya Tertulian. Jadi ketika dia membaca Alkitab, dia mempergumulkan Alkitab, dia menemukan pribadi Tuhan itu ada 3, Allah Bapa, Anak, dan Rohul Kudus. Lalu muncullah istilah Trinity atau Tritunggal. Nah, meskipun tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab, tetapi kalau Anda pernah membaca Alkitab secara keseluruhan, Anda akan temukan ya, 3 pribadi itu mengisi keseluruhan Alkitab. Oke? Nah, lalu bagaimana caranya memahami Tritunggal? Karena kenyataannya memang ini adalah dogma atau pengajaran yang paling sering disalahpahami dan paling sering dipakai untuk menyerang kita orang Kristen. Lalu bagaimana memahaminya? Ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip pertama, Tuhan itu tanda kutip Esa. Tuhan itu Esa. Nah, pernah dengar kata Esa? Apa yang Anda pikirkan kalau mendengar kata Esa? Tuhan itu satu seperti itu. Nah, ya tenang dulu, tenang. Tuhan itu Esa. Itu bisa kita temukan pernyataan itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Contohnya Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, lalu perjanjian baru mana? Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Nah, kata Esa dalam bahasa Ibrani itu adalah Echad, gitu kan? Nah, yang maknanya bukan satu, bukan tunggal, melainkan tanda kutip kesatuan. Jadi 3 pribadi yang tadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kesatuan gitu loh. Jadi bukan satu, kesatuan karena kenyataannya ada 3 pribadi gitu ya. Oke, nanti kita akan lebih perdalam lagi. Itu prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua adalah Alkitab menunjukkan berkali-kali tentang Tuhan yang Esa dengan 3 pribadi yang tadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Contohnya kita bisa lihat ya, Kejadian pasal 1. Jadi anakku, begitu Alkitab dibuka, Tritunggal itu sudah nyata. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tritunggal itu produk dari perjanjian baru, itu salah. Karena ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, 3 pribadi itu ada. 3 pribadi itu ada. Jadi hati-hati untuk guru-guru sekolah minggu atau Anda yang mengajarkan tentang Tritunggal yang terbiasa seperti yang saya dapatkan dulu waktu sekolah minggu ya. Ada 3 pribadi Tuhan kita, adik-adik, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus begitu ya. Jadi akhirnya tanpa disadari dia jadi memisah-misahkan 3 pribadi ini, seolah-olah ketika menciptakan hanya ada 1 pribadi. Lalu ketika misi keselamatan dikerjakan hanya 1 pribadi gitu loh. Ya, pribadi yang kedua. Lalu ketika misi keselamatan sudah selesai, memelihara, dan sekarang ini yang kita punya adalah hanya pribadi yang ketiga. Tidak ya. Ini buktinya. Jadi begitu Alkitab dibuka, di kitab Kejadian pada peristiwa penciptaan, Tritunggal itu sudah ada. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita, muncul kata kita, kata ganti jamak dipakai ya. Marilah kita. Pertanyaannya adalah kita itu siapa gitu loh. Ya 3 pribadi tadi, Bapa dan Roh Kudus. Mana buktinya? Nah, kita balik nih ke ayat 1 dari Kejadian 1 pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah nemu 1 pribadi. Nah, pribadi yang berikutnya mana? Ayat 2. Ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pribadi yang ketiga langsung dapat Rohul Kudus. Nah, lalu pribadi yang kedua mana Bunda? Nah, kita lihat ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kata berfirmanlah Allah itu adalah pribadi yang kedua atau Yesus Kristus. Kok bisa itu menjadi pribadi yang kedua, Bunda? Kita sinkronkan dengan perjanjian baru, anakku. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya di zaman perjanjian lama ketika penciptaan ya, Yesus yang menjelma menjadi manusia itu belum ada karena firman ya, masih firman saja. Karena wujud asli Tuhan kita itu adalah roh. Nanti yang di perjanjian baru dia menjelma menjadi manusia ya. Itu. Nah, jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terbukti bukan? Jadi pribadi kedua itu turut serta di dalam penciptaan. Tritunggal itu sama-sama menciptakan, guys. Ya, jadi jangan salah paham dengan hal itu. Itu pentingnya membaca Alkitab, ya. Lalu kita lihat lagi pribadi yang ketiga. Ya, prinsip yang ketiga. Tadi kan sudah 2 prinsip. Prinsip yang ketiga. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka adalah sama-sama Tuhan, gitu ya. Jadi Bapa adalah Bapa, anak adalah anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus, tapi hakikatnya satu, yaitu Tuhan. Maka kalau kita bertanya, lalu Tritunggal apa artinya? 3 pribadi dalam satu hakikat. 3 pribadi yang kesatuan 3 pribadi di dalam satu hakikat, yaitu Tuhan. Gitu ya. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat apa? Ya, prinsip pertama tadi Allah itu Esa, mulai kita menguruskan kening, agak bingung. Makin masuk prinsip yang kedua, seluruh Alkitab bicara tentang 3 pribadi, Allah Bapa, Anak dan Rohul Kudus. Oke, terbukti ternyata. Oke, tapi kening masih makin berkerut. Lalu masuk prinsip yang ketiga, katanya Allah Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus bukan anak. Wah, makin ribet ya, makin ribet. Maka prinsip keempat, memahami Tritunggal adalah eksistensi dalam doktrin Tritunggal tidak bisa kita jelaskan atau digambarkan secara akurat dan tepat dengan ilustrasi apapun. Maka ada banyak kesalahpahaman, itu yang Bunda jelaskan di video nanti yang kalian bisa lihat yang sudah Bunda posting pertama sekali. Karena eksistensi Tuhan itu ya sulit kita gambarkan, itu misteri. Tapi meskipun misteri tidak absurd, bukan sesuatu yang tidak nyata. Tuhan itu nyata, guys, gitu loh. Tapi dia misteri, ilahi gitu. Maka tidak ada satu ilustrasi yang tepat untuk menjelaskan Tritunggal. Nah, jadi makanya kalau banyak orang mengatakan, apa sih pengajaran orang Kristen tentang Tuhannya kok ribet banget sih? Tuhan orang Kristen kok ribet banget sih? Itu karena dia tidak percaya. Anda kalau percaya nggak ribet, justru menjadi sangat wow gitu. Artinya begini nih, kok susah kali memahami Tritunggal ya? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kesatuan. Tapi satu hakikat, itu Tuhan. Tapi Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa atau Piatu, tapi sama-sama menciptakan, sama-sama menyelamatkan, sama-sama memelihara. Atau gimana sih? Kok jadi bingung begitu ya? Nah, jadi seperti Bunda katakan tadi, ada banyak orang mengatakan ya, Allah Bapa itu ya pekerjaannya menciptakan, Allah Anak itu pekerjaannya menyelamatkan, seperti itu. Nah, jadi seolah-olah dan Roh Kudus memelihara, seolah-olah seakan-akan mereka terpisah-pisah dalam pengertian waktu Bapa mengerjakan sesuatu, anak tidak ada. Jadi waktu anak mengerjakan sesuatu, Bapa tidak ada, seperti itu. Padahal kenyataannya kalau kita baca Alkitab nggak seperti itu, guys, gitu loh. Jadi mereka itu 3 pribadi itu sama-sama dalam mengerjakan segala sesuatu, gitu loh. Sama-sama mengerjakan segala sesuatu. Misalkan tadi sudah terbukti, sama-sama menciptakan, gitu ya. Sama-sama memelihara, gitu ya. Jadi kita boleh lihat lagi contohnya yang lain ya. Jadi peranan yang sama dalam 3 pribadi yang kekal. Jadi contohnya ya, Bapa menciptakan dunia, tertulis di Mazmur 102 ayat 26. Kemudian Anak juga ikut menciptakan dunia. Selain dari Yohanes pasal 1 tadi, juga Kolose 1 ayat 16, segala sesuatu dijadikan oleh Dia.
Kemudian Roh Kudus, ya ada lagi Kejadian 1 ayat 2 yang sudah kita baca yang tadi. Nah, dalam menciptakan manusia, apakah juga 3 pribadi ini terlibat? Iya. Bapa ada buktinya di Kejadian 2 ayat 7. Nah, Allah Anak ada di Kolose 1 ayat 16. Kemudian Roh Kudus, Ayub 33 ayat 4. Nah, ketika pembaptisan Yesus, ya, apakah Bapa ada? Ada. Matius 3 ayat 17. Anak ada nggak? Ada. Matius 3 ayat 16. Roh Kudus? Yes. Matius 3 ayat 16. Nah, ketika Yesus mati, apakah pribadi tiga itu ada? Ada. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14 ada Allah Anak. Ibrani 9 ayat 14 ada Allah Rohul Kudus. Ya, seperti itu. Jadi, kita bisa melihat kalau peranan mereka itu sama gitu ya. Peranannya sama dan atributnya juga sama gitu loh. Jadi kalau Allah Bapa disebut Allah yang kekal, Allah Anak pun seperti itu. Allah Roh Kudus pun seperti itu. Nah, jadi kalau disebut Allah Bapa itu Maha Kuasa, Allah Anak pun begitu. Allah Roh Kudus pun seperti itu. Nah, contoh. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu sama-sama memiliki atribut kekekalan. Mazmur 92 ayat 2. Yohanes 1 ayat 2. Ibrani 9 ayat 14. Maha Kuasa 1 Petrus 1 ayat 5 misalkan, 2 Korintus 12 ayat 9, Roma 15 ayat 19. Nanti Anda bisa membacanya. Bagaimana dengan Maha Tahu, Maha Hadir, kekudusannya, kebenarannya, Maha Kasih, sama-sama. Jadi artinya begini nih. Allah Bapa bukanlah Allah Anak yang kasih karena kasih itu hanya dimiliki pribadi kedua dan ketiga, enggak seperti itu. Sama-sama memiliki atribut Maha Kasih, sama-sama adalah kebenaran. Itu tiga pribadi yang kita miliki atau yang kita kenal. Oke? Nah, maka kalau untuk memahami Tritunggal, balik ke prinsip yang keempat tadi. Semakin rasanya ngejelimet, kok susah sekali memahaminya, balik. Ya memang dia Tuhan gitu loh ya kan. Dia Tuhan. Memang sulit untuk terpahami karena itulah dia Tuhan. Jadi kalau misalkan Bunda sering ditanya seperti ini, kalau seperti itu Tuhan ini nggak masuk akal lah Bunda gitu loh. Susah untuk dipahami begitu, betul ya. Tuhan memang tidak masuk akal. Tapi buat Bunda pribadi justru karena dia tidak masuk akal lah, terlalu susah untuk memahaminya, menjangkau pikirannya, memahami kehendaknya. Buat Bunda ya masuk akal. Dia menjadi Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia melampaui kemampuan Bunda memahami dia ya. Kalau Bunda bisa pahami apa bedanya dengan Bunda gitu. Tapi justru karena dia melampaui seluruh pengetahuan Bunda, kemampuan Bunda untuk memahami dia, ya memang dia Tuhan gitu. Jadi selalu menarik buat Bunda apa yang pernah Mahatma Gandhi katakan, katanya seperti ini. Jadi Tuhan adalah Tuhan. Jadi meskipun seluruh dunia tidak mengakuinya, mungkin karena terlalu ribet untuk diakui atau kurang wah untuk diakui sebagai Tuhan, tapi eksistensinya, keberadaannya sedikit pun tidak terpengaruh apakah Anda mengakuinya atau tidak gitu. Karena Anda yang membutuhkan dia gitu. Jadi makanya Tuhan adalah Tuhan meskipun seluruh dunia menolaknya. Dan buat Bunda itulah Tritunggal gitu loh. Susah sekali memahaminya, ngejelimet banget sih. Itu bukan Tuhan yang benar, apalagi disebut beranak. Terus mana ibunya? Bagaimana dia lahir? Gitu ya. Justru karena susah dipahami buat Bunda, luar biasa. Masuk akal lah disebut sebagai Tuhan karena memang dia tak terpahami. Begitu ya. Itu nah, buat Bunda gitu loh. Nah, maka balik lagi, pengilustrasian apapun tentang Tritunggal itu tidak pernah bisa dengan tepat untuk menjelaskan Tritunggal. Kenapa? Ya karena Tuhan itu maha besar. Tuhan itu Tuhan itu sesuatu yang di luar dari diri kita, kemampuan kita sangat maha. Sehingga rasanya tidak mungkin untuk kita memahaminya dengan keterbatasan yang kita miliki. Tapi ketika kita mengimani dia, apa yang rasanya ngejelimet itu menjadi sesuatu yang wow, menakjubkan. Makanya Anda pernah nggak dengar lagu ini nih? Bunda suka sekali. Itu satu tembang lawas begini nih. Kau sungguh indah tiada taranya,
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu memang tak tidak selami. Ya, kasihmu dalam tak terduga. Sehingga apa? Kau sungguh indah, memang tiada taranya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Justru karena tiada taranya, tak bisa dibandingkan dengan apapun, terlalu sulit untuk dipahami, maka Bunda mengatakan, ku kagum hormat akan engkau, karena dia wow. Maka kalau Anda adalah orang yang selama ini dan sampai saat ini masih berpikir, pusing gue memahami Tritunggal, santuy guys. Ya, santuy. Justru itu bisa menjadi alasan Anda mengagumi Tuhan. Karena dia tidak bisa disamakan dengan apapun, tak terpahami. Tapi ketika Anda mengimaninya, yang tak terpahami itu menjadi sesuatu yang oke, gitu loh. Gak masalah lagi. Nah, seperti itu, oke? Kita lanjutkan guys ya. Lalu bagaimana aplikasi dari prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari tadi? Aplikasi yang pertama, dengan mempelajari Tritunggal ya, berusaha memahami Tritunggal supaya ketika kita diserang dengan konsep ini, setidaknya Anda tahu siapa yang Anda imani gitu loh. Anda kenal siapa yang Anda imani, jadi tidak sekedar mengatakan, iya Tritunggal, terus coba aja, ya begitulah. Nggak cuma begitu gitu. Jadi Anda bisa memberikan penjelasan terhadap apa yang Anda imani. Soal dia percaya atau tidak, itu urusannya lah gitu kan. Nggak mungkin kita memaksa orang lain untuk percaya dengan apa yang kita imani. Tapi ya, kita bahagia, kita happy dengan apa yang kita imani, walaupun menurut orang lain itu ngejelimet. Gue begitu guys, Anda? Gitu. Yang pertama, Tuhan tidak mungkin bisa dipahami seluruhnya dan secara mendalam, tapi kita bisa mengenalnya dengan benar. Nah, ya kan? Jadi contohnya begini, ya, Pendeta Marietta ini Bunda nih, lu bisa pahami Bunda dengan benar, ya. Meskipun kita ini bersahabat kepompong, deket banget, lu gak bisa 100% pahami gue. Saya juga sebaliknya begitu. Tapi you punya kesempatan dan bisa mengenal gue dengan benar, tanda kutip. Mengenal dengan benar. Apa maksudnya mengenal dengan? Ya mengenal dengan benar, dia Tuhan. Gitu loh. Nah, jadi hal inilah yang membuat banyak orang begitu gampang berpindah keyakinan, meninggalkan Tuhan. Karena memang dia tidak mengenal Tuhannya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ini ya. Kenapa begitu gampangnya? Karena satu pergumulan, satu penderitaan, atau karena ada hal di Alkitab yang Anda tidak pahami, lalu Anda tanya ke pendeta atau pengerja gereja, Anda tidak mendapatkan jawaban yang puas, lalu Anda, udahlah, ribet kali pun kekristenan ini, Anda pindah keyakinan, itu karena Anda tidak mengenal dengan benar Tuhan. Jadi makanya Bunda sebutkan tadi, secara sederhana saja, justru keruwetan yang kita pikirkan, susahnya memahami Tritunggal ini, itu bisa menjadi alasan gue kagum, ya, gue bangga jadi orang Kristen. Karena kenapa? Ya itu Tuhan gue, gitu loh. Tuhan gue itu nggak bisa dijengkali, nggak bisa dipahami dengan logika manusia, gitu kan? Karena dia supranatural. Lu kudu beriman, masuk ke ranah ilahi baru bisa ya belajar memahami dia dengan benar, gitu loh. Nah, jadi memahami, mengenalnya dengan benar itu berarti adalah Anda dengan keterbatasan Anda sebagai manusia punya pengakuan, oh ya memang dia ilahi. Di luar dari kemampuan kita untuk memahami dia. Makanya keren sekali apa kata Paulus, guys. Filipi pasal 3. Mari kita cek dulu. Cek. Sebentar guys. Nah, Filipi pasal 3 dikatakan begini. Ini Paulus loh, teolog loh. Belajar tentang hukum Taurat, tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, kemudian sangat aktif dan tekun melakukan hukum Taurat. Pokoknya dia bukan orang yang sekedar beragama, tapi bertekunlah begitu. Tapi setelah dia ditangkap oleh Tuhan dan menjadi rasul Tuhan, apa kata dia? Filipi pasal 3, dengan semua pengetahuan teologianya ya, semua ilmunya tentang
Theos tentang Tuhan itu dia mengatakan seperti ini. Filipi pasal 3 ayat. Udah di mana kau? Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Padahal dia sudah punya pengetahuan ya tentang Tuhan. Tapi apa kata dia? Aku ingin mengenal dia dengan benar. Itulah yang aku rindukan sepanjang hidupku. Mengenal dengan benar. Hanya ketika Anda mengenal Tuhan dengan benar, Anda tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Guys, setidaknya itulah yang Bunda imani gitu loh. Jadi apapun kata orang tentang kekristenan, apapun kata orang tentang Alkitab, tentang Yesus, sampai kayaknya melecehkan atau apapun, terus ada sebagian orang Kristen yang menjawabnya pakai urat, kalau gue santuy. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah mengubah hakikat Tuhan yang gue imani. Itulah dasarnya dia. Bukan gue yang membela dia, dia yang membela gue gitu. Jadi gue nggak perlu berkuar-kuar, gue hanya perlu membuktikan iman gue, itu doang. Nah, itu dah ya. Itu yang pertama gitu. Jadi bagaimana kita belajar mengenalnya dengan benar, karena memang Tuhan memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya lewat alam ini, lewat diri kita, bahkan lewat ini. Cuma persoalannya adalah ini, seringkali kita baca. Jadi gimana kita mau mengenal dia dengan benar begitu, ya. Itu dia. Lalu aplikasi yang kedua, apa yang kita lihat, ya. Tuhan itu bukan cuma sahabat kita. Itu kan kerennya ya Tuhan kita ya. Dia menyebut kita sahabatnya dan kita bisa menyapa dia sahabatku begitu ya. Aku adalah sahabat Tuhan, Tuhan adalah sahabatku. Jadi kita dan Tuhan itu bersahabat, begitulah guys. Nah, tapi ketika kita dalam relasi persahabatan dengan Tuhan, jangan lupa Tuhan itu kudus. Nggak ada dusta, nggak ada ketidakbenaran dalam diri dia. Dia itu kudus gitu loh, kudus. Perfect. Maka ketika kita bersahabat dengan yang benar, ya seharusnya kita pun juga diproses untuk menjadi benar. Ketika kita bersahabat dengan yang kudus, kita pun diproses untuk menjadi kudus. Makanya kata firman Tuhan, kuduslah kamu karena aku kudus gitu loh ya. Masa gue bersahabat dengan seorang penyanyi tapi gue benci dengan lagu, kan lucu gitu ya kan. Kalau gue bersahabat dengan penyanyi, meskipun gue nggak tahu menyanyi, minimal lah gue menyenangi lagu, menyenangi nyanyian gitu loh guys. Nah, jadi ketika kita bersahabat dengan Tuhan, maka kita seharusnya dibawa pada satu proses berubah menjadi seperti Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 guys. Ini sangat ekstrim sekali. Jadi katakannya seperti ini ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dalam Tuhan maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi ternyata ketika kita mengatakan gue percaya kepada Tuhan, gue seharusnya hidup seperti Tuhan. Ingat lagu ini guys. Ku mau sepertimu Yesus. Ternyata itu tidak hanya sekedar lagu ya guys, juga bukan angan-angan. Setiap hari dalam iman kita kepada Tuhan, kita seharusnya diproses untuk menjadi seperti Tuhan. Pola pikir kita berubah, cara bicara kita berubah, lifestyle kita berubah. Oke guys, lalu aplikasi yang ketiga apa? Ketika kita mengenalnya sebagai Tuhan yang tidak terbatas, maha segala-galanya, dan dia adalah kekal yang tinggal di sorga, maka ya kita akan dapat memahami bahwa ia mengasihi kita dengan cara yang benar-benar baru. Maksudnya apa? Dia itu pribadi yang wow, ya, pemilik dan pencipta jagat raya ini, dia kekal tahtanya di surga. Lalu kita dibawa pada kenyataan dia meninggalkan surga tahtanya, lalu turun ke bumi menjadi sama dengan kita, bahkan mati untuk kita. Kayak mana gue memahami itu ya? Spektakuler sekali ya. Nah, gitu ya. Ketika Anda punya pengenalan yang benar tentang Tuhan yang seperti itu, Tuhan yang tidak mempertahankan posisi tertingginya, keutamaannya, tapi bahkan dia menjadi sama dengan kita. Filipi pasal 2. Ya, dalam nyanyian Kristus Paulus menyebutkan seperti ini, ya. Galatia, Efesus, Galatia, Filipi pasal 2. Oke, ini dia.
Dikatakan seperti ini. Katakan seperti ini. Ya. Yang walaupun dalam lupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu, maksudnya Yesus setara dengan Allah, ya iyalah, karena kan hakikatnya satu, ya, tiga pribadi hakikatnya satu, yaitu Allah, ya. Sebagai milik, gue kan Tuhan gitu lah. Yesus ketika akan Tuhan ketika akan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dia tidak bilang, gue kan Tuhan, menjelma menjadi manusia, aduh, nggak boleh dong, terlalu hina, enggak gitu lah. Dia bahkan, ya, tidak mempertahankan hal itu, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, guys. Gue orang Batak, guys. Orang Batak tuh biar miskin, kagak ada yang pernah mau disebut keturunan hamba. Kami orang Batak itu biar miskin, biar tak ada ilmunya atau alias bodoh, tak pinter, anak raja semua, keturunan raja semua. Itu orang Batak, ya, ya. Kok bisa sih? Ya iyalah. Pokoknya keturunan raja lah, raja miskin, ya. Pokoknya ada rajanya, ada keturunan rajanya lah, begitunya. Jadi, tapi Yesus apa dikatakan? Mengambil rupa seorang hamba, lebih rendah dari pendeta Marieta yang adalah manusia ini. Gue nggak mau disebut hamba, tapi dia mengambil posisi hamba. Tidakkah itu sesuatu yang luar biasa, guys? Makanya kalau kita membaca Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Sebesar apa? Dikasih nyawanya untuk Anda. Kalau orang benar mati untuk orang benar, wajarlah, ya kan? Kan sama-sama benar. Kalau orang baik mati untuk orang baik, sama-sama baik. Tapi kalau ada orang benar mati untuk orang jahat, kok iso? Atau orang baik berkorban untuk orang yang tidak baik, bodoh kali. Bisa jadi ya, dunia memandang itu sebagai sebuah kebodohan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, ya, dia mengasihi kita dengan memberikan nyawanya, tidak cuma meninggalkan tahtanya di surga, tidak cuma mempertahankan kesetaraannya dengan Allah Bapa, ya, dia meninggalkan hal itu semua, lalu mengosongkan dirinya dan, ya, memberikan nyawanya untuk kita. Itu cinta yang sangat luar biasa, teman-teman. Lalu aplikasi yang keempat, ketika Anda memahami, belajar memahami Tritunggal, ya, maka Anda akan dibawa kepada satu kebenaran bahwa ternyata cara terbaik untuk menjelaskan ketika orang bertanya kepada pendeta Marieta, Tuhanmu seperti apa sih? Kok aneh sih? Masa ada Tuhan yang seperti itu? Cara terbaik untuk menyatakan atau menjelaskan siapa Tuhan yang gue imani adalah dengan belajar hidup seperti dia, guys. Belajar hidup sama seperti dia gitu. 1 Petrus pasal 3 15 ke ayat 16. Tapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban. Jadi makanya Bunda bilang tadi, gue tipe orang yang tidak pernah mau panas hati atau menggalau ketika orang menghina Tuhanku. Ketika orang mengobok-obok Alkitab lalu menghinanya, gue santuy. Karena kenapa? Tuhanku lebih dari itu, nggak akan bisa, mau kau apain pun nggak akan berubah hakikatnya begitu. Nah jadi gue lebih memilih menunjukkan siapa Tuhan yang gue imani dengan hidup, belajar hidup seperti dia hidup, bagaimana dia mengasihi, ya, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia hidup. Gue lebih memilih untuk mempelajari hal itu dan mengikutinya, mempraktekkannya daripada sampai berbui memberikan penjelasan ke orang lain. Enggak gitu guys, kayak gini ya Tuhanku itu, enggak 3-1-nya belah. Gue lebih memilih seperti itu gitu. Karena kenapa? Balik, Tritunggal itu, Tuhan yang Tritunggal itu, Tuhan kita itu sangat wow. Tapi belajar mengenalnya dengan benar membawa Bunda pada kebenaran. Dia dekat. Dia bukan Tuhan yang jauh gitu loh. Dia Tuhan yang sangat-sangat dekat. Bayangkan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Maka kalau misalkan, ya, gue patah hati, dia ada karena dia pernah patah hati. Kalau gue dikhianati, dia ada karena dia pernah dikhianati gitu loh. Jadi penderitaan yang gue alami sekarang ini dia pernah alami. Cuma satu hal yang tak pernah dialami, jatuh ke dalam dosa gitu doang. Dia tidak berdosa, gue berdosa. Makanya Tuhan itu Tuhan yang dekat, Tuhan yang berempati, Tuhan yang tidak sekedar kasihkan, tapi Tuhan yang mengambil alih seluruh penderitaan kita,
lalu menyertai kita dalam menghadapi penderitaan tersebut. Betul enggak? Sedasar itulah Tuhan. Maka kalau ditanya orang-orang, siapa nama Tuhanmu? Allah, atau Bapa, atau Anak? Dengan tegas Bunda katakan, nama Tuhanku itu adalah Yesus Kristus. Gitu ya. Anda bisa membaca nanti Yohanes pasal 17, atau Anda bisa mulai dari Matius pasal 1. Matius pasal 1. Sebelum Yesus lahir ke dunia ini, sudah jelas disuarakan bayi yang akan lahir dari perawan Maria yang tunangannya itu Yusuf, sudah jelas dikatakan harus dinamakan siapa gitu loh. Jadi ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, ya. Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Yesus, yang kalau Anda membaca nanti Yohanes pasal 17, Anda akan melihat ya memang itulah nama yang diberikan kepada Allah Anak yang menjelma menjadi manusia, atau firman yang menjadi manusia tersebut gitu ya, yang namanya adalah Yesus. Yang kalau kita membaca lagi di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, kenapa Yesus dikatakan di Kisah Rasul 4 ayat 12? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi artinya hanya di dalam nama Yesus lah ada keselamatan. Nanti di materi keselamatan kita akan perdalam lagi. Tetapi kalau Anda ditanya siapa nama Tuhan Anda, Yesus. Emangnya Yesus. Karena nama itulah yang menyelamatkan, dan dia menyelamatkan bukan karena dia mati saja, tapi karena memang dalam namanya ada keselamatan, seperti itu. Nah, semoga penjelasan singkat ini boleh menjadi sebuah motivasi dan penyemangat bagi kalian untuk bisa lebih mempelajari lagi dan mengenal dengan benar siapa Tuhan yang kita imani. Salam sehat, tetap happy, Michael Mahita. Semangat dan ukwi.